Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Dialog antara Prabu Brawijaya dengan Sabdo Palon dalam Serat Dharma Gandul bagian 5. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Semesta ini adalah perwujudan dari dewa yang mempunyai sifat maha sadar dan maha berkehendak. Sudah menjadi kewajiban manusia agar senantiasa berpegang pada kewaspadaan diri dan kesadaran diri untuk terus dapat mengamati keinginan-keinginan liar diri sendiri, supaya tidak sia-sia dalam menjalani kehidupan. Apabila Paduka memilih menyebut Nabi Muhammad Rasulullah, maka mohon dengarkan, seperti yang sudah dikatakan oleh Sunan Kalijaga, bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah roh, yang bagaikan makam dari segala gejolak batin manusia yang buruk. Gejolak batin yang liar, dan seringkali kita agung-agungkan, bisa juga disimbolkan sebagai kuburan dari segala kenikmatan ragawi, rasa kenikmatan raga, yang berasal dari unsur tanah ini. Muhammad atau roh, disimbolkan sebagai kuburan dari segala sifat badani, sifat yang hanya ingin menikmati makanan kenikmatan yang enak-enak, dan sifat yang tidak merenungkan bagaimana keberadaan diri nanti pada akhirnya, jika sudah meninggal. Benarlah jikalau Muhammad, roh, adalah makam kubur dari segala macam kecenderungan liar manusia. Muhammad juga bisa dilambangkan sebagai roh idofi, maksudnya ruh yang dilapisi oleh segala kecenderungan negatif. Kecenderungan negatif, yang suatu saat akan sirna kembali ke asalnya lagi. Maksudnya selain bisa dianalogikan sebagai kubur atau makam segala gejolak batin manusia, Muhammad atau roh juga bisa dianalogikan sebuah kesucian yang terlapisi kekotoran. Jadi apa yang dijelaskan Sunan Kalijaga sebenarnya sama saja dengan ajaran Buddha tentang Atma atau badan sejati. Sekarang saya bertanya, Paduka Prabu Brawijaya memilih untuk meyakini menganut yang mana? Dengarkanlah lagi, oh Paduka. Adam dan Hyang Brahim, atau Ibrahim, Adam leluhur manusia, Ibrahim leluhur orang Arab dan orang Israel. Sama-sama keberahan, atau berkeinginan besar untuk memiliki keturunan banyak, saat mereka berdua masih hidup dulu. Merekalah yang memperbanyak makhluk-makhluk fana yang sulit menemukan kesejatian rasa, makhluk-makhluk fana yang hanya cenderung terjebak rasa badani belaka. Makhluk fana yang disebut Muhammadun, yaitu ruh yang terlapisi kekotoran duniawi, ruh yang menjadi kuburan dari segala macam gejolak batin yang liar. Ruh yang menurunkan kesadaran kecil, dan mewujud dalam bentuk manusia, yang memiliki segala rasa ini. Bukankah sama juga dengan kisah Manu leluhur manusia sesuai ajaran Buddha? Manakala kelak diambil kembali segala yang fana ini, yaitu badan halus yang memiliki kecenderungan liar, dan badan kasar yang suka menikmati kenikmatan indrawi. Oleh Yang Maha Kuasa, diri Paduka yang berwujud manusia, akan tinggal wujud jadi, maksudnya wujud sejati, ruh, Atma. Itulah wujud kita pribadi, yang sejati. Untuk bisa terlepas dari badan halus dan badan kasar, harus dengan lantaran menjauhi segala kecenderungan buruk. Ayah dan ibu tidak membuat wujud sejati ini, makanya dinamakan anak-anakne dewek, ada dengan sendirinya. Mewujud dengan sendirinya, menjadi dari sesuatu yang gaib dan samar, atas kehendak Lata wal Uzza. Penyebutan nama ini, demi menyindir Sunan Kalijaga, di mana umat Islam sangat membenci Lata wal Uzza. Sabda Palon sengaja menghindari penyebutan Hyang Widi atau Brahman. Lata wal Uzza adalah nama berhala yang disembah orang Arab sebelum Islam muncul, dan dianggap memiliki saham dalam penciptaan manusia. Maksud Sabda Palon sebenarnya, atas kehendak yang tak tergambarkan, diri kita adalah percikan dari yang tergambarkan tersebut. Dialah yang meliputi segala wujud ini, dan seluruh wujud ini semua, sebenarnya adalah wujudnya juga. Kelak segalanya akan sirna, dan kembali ditarik kepada wujudnya. Sesungguhnya, kita ini tak ada, lantas yang Paduka miliki, hanya perasaan bahwa diri ini ada, dan berwujud sendiri di luar wujudnya,
itulah pemahaman keliru yang kita bawa kemana-mana. Jika memiliki ketetapan hati yang keliru sedemikian itu, maka pada saat kematian tiba, akan menjadi roh penasaran, demit, yang berkeliaran di atas tanah, menunggui jasadnya sendiri yang sudah busuk terkubur, sungguh sia-sia. Itulah salah satu akibat kurangnya kesadaran dan wawasan dari sang roh. Saat hidup dulu belum sempat memakan buah pohon pengetahuan dan buah pohon kesadaran, sama saja memasrahkan diri, kelak jika meninggal, untuk lahir menjadi setan atau roh penasaran. Memakan tanah, atau mengharap-harap manusia lain, memberikan sesajian, dan mengharapkan upacara selamatan, untuk kematiannya, karena hanya sesajian, dan doa waktu upacara selamatan yang dilakukan keluarganya saja, yang bisa memuaskan dahaga sang roh penasaran tersebut. Dan sebagai ucapan terima kasih, roh semacam ini, akan berusaha memenuhi permintaan anak cucunya, walau sesungguhnya, malah membikin kesesatan bagi mereka. Manusia yang meninggal dunia, selamat atau tidaknya, tidak berdasarkan hukum raja duniawi. Sudah pasti suksma atau badan halus berpisah dengan budi atau kesadaran roh. Jika perbuatannya dulu penuh kebaikan, tentu akan mendapatkan kemuliaan. Jika sebaliknya pasti akan mendapatkan penderitaan. Jadi, bukan ditentukan oleh agama atau hukum dari penguasa duniawi. Maksud sabda Palon, untuk memperoleh kesejatian, harus dimulai dengan pemahaman bahwa diri ini hanyalah perwujudannya, kita ini tak ada. Kemudian harus melakukan perbuatan yang baik selama hidup. Kesejatian bukan didapat dari berpindah-pindah agama seperti itu. Sekarang jawablah, jika telah meninggal, Anda hendak pergi kemana? Apakah sesuai ajaran yang baru Anda terima? Sang Prabu menjawab, kembali ke asal mulaku, berasal dari nur, cahaya, akan kembali menuju nur, cahaya. Sabda Palon berkata lagi, itu pemahaman manusia bingung, hidupnya sia-sia, tidak memiliki pemahaman akan kewaspadaan diri, belum pernah memakan buah pengetahuan dan buah kesadaran dari satu kembali menuju satu. Apa yang Paduka sebutkan, bukanlah kematian yang utama. Kematian dari manusia utama, bisa dilambangkan dengan kalimat 130 atau 130. Makna 100 adalah, putus, atau melampaui. Telu adalah tilas, tanpa bekas. 10 adalah pulih, atau pulih kembali. Seluruh wujudnya rusak, akan tetapi yang rusak adalah yang melekati roh idafi. Hidupnya abadi, hanya jasad kasar beserta suksma, jasad halus yang terpisahkan dari kita. Inilah hakikat sahadat tanpa asyhadu, kesaksian tanpa ada subjek maupun objek yang dipersaksikan. Wujud kita kembali menjadi bagian roh idafi. Bagaikan bulan yang tenggelam, tahu kemana tempat tenggelamnya yang tepat. Demikian pula kita manusia, harus tahu asal mula tempat kita sebelum menjadi manusia. Kata surup atau tenggelam mengandung makna sumurupa atau ketahuilah, awal, pertengahan, dan akhir kehidupan ini. Jadilah pengembara yang waspada, jangan sampai salah saat memahami awal mula tempat kita dulu. Awal mula pertama kali menjadi manusia yang membawa sir atau keinginan dan cipta atau pikiran ini. Sang Prabu berkata, pikiranku aku sandarkan kepada manusia yang lebih atau mulia. Sabda Palon berkata, itu sikap dari seorang manusia yang tersesat. Bagaikan benalu yang menempel pada pohon-pohon besar. Tidak percaya pada diri sendiri, mempercayai kemuliaan orang, dan menurut apa yang mereka katakan. Jika demikian halnya, Paduka tak akan dapat menemukan kematian yang utama. Hanya akan mendapatkan kematian nista. Semenjak hidup, sukanya menempel orang lain, mengikut, tidak mempercayai diri sendiri. Kelak jika meninggal pun, akan mengalami hal serupa, menjadi roh, yang kesana kemari menempel. Jika diusir, lantas kebingungan, penasaran, menjadi roh penasaran, dan mencari tempat menempel lainnya. Sang Prabu berkata lagi, aku berasal dari kosong, akan kembali ke kosongan. Saat aku belum menjadi, tidak ada apa-apa. Jadi, kelak aku juga akan menuju kepada kosong tersebut. Sabda Palon menjawab,
Itu kematian manusia yang tersesat, tidak memakai iman dan ilmu keyakinan dan pengetahuan. Sabda Palon sengaja menunjukkan istilah-istilah Arab, demi menunjukkan bahwa dirinya juga memahami ajaran baru Sang Prabu. Hidup hanya seperti binatang, hanya sekedar mencari makan dan minum, serta hanya sekedar menikmati tidur. Manusia yang demikian hanya menimbun daging, sangat bodoh. Tidak usah mencari pengetahuan kesejatian, cukup meminum air kencing saja sudah puas. Mereka menganggap, kelak jika meninggal, sirna juga dirinya. Sang Prabu menjawab, "Aku akan menjaga pekuburan, menjaga jasadku yang sudah luluh jadi debu." Sabda Palon berkata, "Itulah kematian manusia bodoh, menjadi setan kuburan, menjaga daging di pekuburan, daging yang sudah luluh menjadi tanah. Tidak memahami bahwa dirinya adalah roh idafi. Itulah jawaban manusia bodoh, maaf Paduka." Sang Prabu menjawab lagi, "Aku akan moksa beserta ragaku." Sabda Palon tertawa, "Dalam ajaran agama Rasul, tidak ada tuntunan meraih moksa. Tidak ada tuntunan menarik jasad fisik, karena kebanyakan golongan mereka terlalu memanjakan kulit daging, hukum agama semata. Dan lagi, moksa beserta raga itu tidak diajarkan dalam ajaran Buddha. Manakala manusia mati dan tidak meninggalkan jasad, berarti tidak bisa diyakinkan apakah dia memang sudah mati atau hanya sekedar berpindah alam saja. Belum bisa dipastikan akan mewujud menjadi roh idafi murni, kebanyakan hanya akan berpindah alam ke alam demit jin." Jawaban Sang Prabu, "Aku tidak akan memilih tujuan, aku tak akan berusaha. Sudahlah, terserah Yang Maha Kuasa saja." Sabda Palon berkata, "Paduka melupakan sifat kemanusiaan Paduka. Apakah Paduka lupa bahwa manusia dijadikan sebagai titah yang mulia? Paduka telah meninggalkan keharusan sebagai manusia. Manusia memiliki hak untuk memilih dan menolak. Lebih baik menjadi batu saja, jadi tidak perlu mencari ilmu kemuliaan untuk meraih kesempurnaan kematian." Sang Prabu menjawab, "Aku berkehendak pulang ke akhirat, naik surga, menghadap kepada Yang Maha Kuasa." Sabda Palon menjawab, "Akhirat, surga, semua sudah Paduka bawa dalam diri Paduka, telah Paduka bawa kemanapun juga. Di dalam diri manusia ini, sesungguhnya semua sudah ada. Oleh karenanya, diri manusia juga disebut alam sahir, mikrokosmos, karena apa yang ada di alam kabir, makrokosmos, juga ada di dalam diri manusia. Sudah semenjak tapel Adam, di dalam kandungan usia 9 bulan, semua sudah lengkap. Surga, neraka, arasy kursi. Lantas Paduka hendak pergi ke akhirat yang mana? Jangan sampai tersesat, padahal kondisi akhirat, di luar diri manusia, itu mirip sekali dengan kondisi manusia yang melarat. Banyak tingkatan akhirat, yang ada di luar diri manusia, segala akhirat semacam itu, sangat saya hindari. Jangan sampai saya pulang ke tempat yang kondisinya bagaikan kondisi manusia melarat. Jangan sampai saya menuju akhirat di luar diri, yang konon disebut negara yang adil, padahal bukan. Jikalau sampai salah tempat, pasti akan mendapat hukuman, pasti akan diikat, disuruh kerja paksa yang berat, serta tidak mendapatkan bayaran." Salah satu akhirat yang sesat adalah akhirat di Pulau Srenggi, Nusa, artinya tempat manusia, Sreng, artinya kerja berat, dan Enggi artinya kondisi. Jadi di sana, roh manusia dipaksa bekerja untuk Raja Nusa Srenggi. Sedangkan manusia yang hidup di dunia saja, jikalau mengalami kondisi semacam itu, mengalami kondisi, sekeluarga hanya mendapatkan jatah beras sedikit, tanpa lauk, tanpa sayur, sudah demikian menyedihkannya, apalagi akhirat. Tempat manusia yang meninggal di Nusa Srenggi, malah lebih menyedihkan dari kondisi di dunia. Paduka jangan mencari jalan pulang ke akhirat, yang ada di luar diri. Jangan mengharap-harapkan naik surga. Itu bukan tempat sejati. Banyak hewan yang ada di tempat itu, semua hanya menerima tidur dengan berselimut tanah. Setiap hari, harus menurut untuk bekerja paksa, malah ada yang tidak salah, lantas disembelih. Paduka jangan mencari jalan pulang ke akhirat tempat Gusti Allah. Itu bohong.
Sebab, Gusti Allah tidak bertempat, Gusti Allah itu tak berwujud dan berupa. Wujud yang bisa dikenali manusia, hanya namanya saja. Gusti Allah itu meliputi dunia dan akhirat. Paduka belum mengenalnya. Yang Paduka kenali hanya perwujudannya, serupa cahaya bintang, atau serupa cahaya bulan, atau perwujudannya, bagaikan dua cahaya bintang dan bulan yang menyatu. Gusti Allah itu tidak menyatu, juga tidak pisah dengan kita, sangat jauh tanpa batasan, tetapi juga dekat, namun tak bersentuhan dengan kita. Hamba saja belum bisa menguak intinya, apalagi Paduka. Nabi Musa, yang diagung-agungkan orang Yahudi, Kristiani dan Islam, sebagai nabi yang mampu berbicara langsung dengan Allah saja, tidak mampu melihat wajahnya. Gusti Allah itu melampaui segala yang terlihat, tetapi zatnya menyelimuti segala perwujudan ini. Paduka ini adalah manusia, yang berasal dari benih ruhani, percikannya, jadi mengapa ingin menjadi seperti malaikat, yang tinggal di surga segala. Raga manusia berasal dari nutfah, air mani, sperma, jika sudah rusak, akan terurai kembali kepada Hyang Latawal Huza, kembali sabda Palon menggunakan istilah Latawal Huza. Jika raga sudah tua, lebih baik meminta untuk mendapatkan raga baru, dan lahir menjadi manusia lagi, bukan malah ingin hidup di surga, sehingga tidak bolak-balik tertunda. Perjalanan punarbawa, evolusi ruh dalam wujud selain manusia, walaupun memang harus tetap lahir dan mati. Yang dimaksud hidup sebagai makhluk itu, jika nafas terlihat masih ada, akan tetapi, sesungguhnya yang disebut hidup itu, adalah yang abadi, yang stabil dan yang tak berubah selamanya. Jadi yang mati hanya raga semata, raga hancur, dan tidak lagi bisa merasakan kenikmatan. Oleh karenanya, bagi yang beragama Buddha, manakala kematian menjelang, saat suksma, dan hidup atma keluar dari raga, lebih baik meminta raga manusia yang baru, kembali lahir melalui nutfah manusia, tidak malah mengharapkan lahir di alam surga menjadi makhluk lain. Diri sejati manusia ini kekal, tidak berubah dan stabil, yang berubah itu hanya tempat indria atau rasa, maksudnya suksma dan raga, tubuh materi yang hanya bayangan dari roh idafi, atma atau hidup itu sendiri. Sesungguhnya yang dinamakan Prabu Brawijaya itu, tidak juga tua, dan tidak juga muda, abadi berada di pusat semesta, berjalan tapi tiada bergerak, dari kedudukan semula, berada di dalam goa sir, kehendak, dan cipta, pikiran, yang hening, maksudnya diselimuti oleh sir, atau kehendak dan cipta. Bawalah bawaanmu yang sesungguhnya, bawaan yang tanpa adanya raga. Hilang segala tulisan, seluruh perhitungan, manakala dijumlah menjadi kumpul, menyatu keterpisahan dengan duniawi, menjadikan murni. Jalan kesempurnaan kematian, fokus pada detak jantung di sebelah kiri, saat kematian menjelang, di sanalah jalan sirnanya sir dan cipta, kehendak dan pikiran, kembali menuju ceto, yang nyata, lambang kang gawe urip, atau atma, cetik, atau yang membuat lambang kang nguripi, atau purusa atau nur Muhammad, cetak, atau yang maha tinggi, lambang urip, Brahman, atau Allah. Inilah kesempurnaan ilmu orang Buddha. Terciptanya roh, mulai dari cetak, yang tinggi, berhenti di dalam cetik, yang membuat keluar lewat kalam wadi, ucapan rahasia, penis atau ceto, yang nyata, hanyut dalam lautan cinta, masuk ke dalam goa indra kila wanita. Indra, sarana merasakan sensasi ragawi, kila, kukila, burung tempat merasakan sensasi penis. Goa indra kila, artinya vagina, jatuhnya nikmat di dasar bumi kasih. Di sana Ki Budi, kesadaran roh, menciptakan istana Baitullah, rumah Tuhan, yaitu suksma dan raga manusia, yang mulia. Tercipta dari sabda kun, jadi, dan berdiam di tengah semesta, di surga orang tua wanita. Oleh karenanya, manusia seyogyanya tetap berdiam di tengah semseta, maksudnya stabil kesadarannya. Jagat manusia itu, dilekati apa yang disebut goa sir, kehendak dan cipta. Pikiran, dibawa kemana-mana tiada juga berkurang,
dan usia manusia, sudah ditentukan oleh karma, tidak bisa berubah, sudah tertulis di dalam Lauhil Mahfuz kitab nasib. Kitab nasib sesungguhnya adalah alam semesta yang merekam segala perbuatan kita. Keberuntungan dan kecelakaan tergantung pada budi, kesadaran, nalar, pertimbangan, dan kauruh, wawasan kita sendiri. Yang kurang berusaha, menimbun kebaikan, bakalan kurang pula keberuntungannya. Awal mula arah mata angin, dihitung dari arah timur, lantas barat, selatan, dan utara. Wetan, timur, lambang wiwitan manusia maujud, awal mula manusia mewujud. Kulon, lambang, lelaki berhasrat untuk bercinta, kelonan. Kidul, selatan, lambang, wanita disogok bagian selangkangannya, tepat di tengah. Lor, utara, lambang, jabang bayi lahir. Dilambangkan lagi tanggal Sapisaka Purnaman, sen sapisan tenunan sampun nigasi. Yang artinya, keluar sekali sudah purnama, sekali hentak, tenunan kain sudah menjadi, maksudnya, menggambarkan penciptaan manusia dalam sebuah persenggamaan. Sekali memancarnya sperma ke dalam rahim, sudah cukup membuat seluruh wadah bagi roh mulai tercipta. Pur artinya kumpul, menyatu. Na artinya, adanya wujud, ma artinya, terikat oleh wujud. Yang dimaksud kumpul artinya, begitu memancar sperma, semua lengkap menyatu, yaitu menyatunya segala materi fisik dan materi non-fisik. Keluarnya, lahirnya manusia melalui orang tua perempuan, bersamaan keluarnya saudara yang bernama Kakang Barep, Kakang Kawah, dan Adi Wuragil, Adi Ari-Ari. Kakang Barep tak lain adalah Kawah, ketuban, sedangkan Adin Wuragil, tak lain adalah Ari-Ari, usus terakhir yang menempel di pusar tali pusar. Keduanya muncul pertama dan terakhir kali, ketuban pecah dulu, baru keluar darah, kemudian jabang bayi, lantas plasenta, dan terakhir tali pusar atau ari-ari. Ketahuilah Sang Paduka, saudara kita yang keluar bersamaan dengan kita, senantiasa menjaga kita, bagaikan matahari yang terus bersinar, berwujud cahaya, membantu kesadaran, mampu menyertai kesadaran untuk hidup di dunia yang penuh beraneka warna. Perwujudan ini, saat keluar, dan saat peleburan mereka, seyogyanya diketahui. Inilah pengetahuan orang Jawa yang beragama Buddha. Raga ini diibaratkan perahu, sedangkan suksma, badan halus, sadulur papat tadi, ibarat manusia yang mengendalikan perahu, yang menentukan arah hendak kemana. Jikalau laju perahu salah arah, pasti akan menemui kecelakaan, perahu pecah, yang menaiki akhirnya juga hancur. Oleh karenanya, harus waspada, dan penuh kesadaran, mumpung perahu masih berfungsi, manakala tidak waspada, dan penuh kesadaran, pada saat hidup ini, mana mungkin bisa waspada dan sadar, jika sudah meninggal nanti. Sadar untuk mencari asal-usul manusia. Manakala telah rusak mati, seharusnya suksma juga berpisah dengan kesadaran roh. Inilah yang dinamakan sahadat, pisahnya kawula dengan Gusti. Sah, bisa dimaknai pisah, dat, bisa dimaknai zat Gusti. Jikalau raga dan suksma telah berpisah, namun suksma dengan budi atau kesadaran atau atma, belum mampu berpisah, maka kesadaran roh akan berganti baitullah. Rumah Tuhan, atau badan fisik baru, punarjanma atau reinkarnasi. Kembali hidup dengan bertalikan nafas, dan wajib terus memuji kebesaran Gusti, agar selamat dalam penjelmaan baru itu. Manakala raga berpisah dengan suksma, dan suksma berpisah dengan budi, kesadaran roh, maka akan menjelma kepada yang tidak berwujud apapun, menyatu, menjadi maha besar, dan tiada akan redup cahayanya, untuk selamanya. Oleh karenanya, harus senantiasa waspada, senantiasa ingat, akan asal-usul kawula. Seorang kawula juga wajib meminta kepada Gusti, meminta baitullah, rumah Tuhan, atau badan manusia yang baru, dan yang lebih baik, melebihi yang sudah rusak. Raga manusia inilah baitullah, atau juga bisa diibaratkan perahu buatan Allah, menjadi dari sabda kun. Namun, perahu manusia Jawa,
mampu berganti dengan perahu yang baru, reinkarnasi. Sedangkan orang Islam tidak meyakini bisa mendapat perahu baru jikalau sudah meninggal nanti. Maka mereka yakin tidak akan menjelma ke alam dunia lagi. Tak ada manusia yang menjelma kembali. Menurut mereka, jika manusia bisa menjelma, dunia akan terus bertambah dan akan penuh sesak. Kehidupan menurut mereka hanya sekedar menjadi muda, tua dan mati saja. Ketahuilah Paduka, walaupun roh manusia, manakala sesat perbuatannya, kelak jika meninggal, akan menjelma menjadi kuuk, binatang laut, akan tetapi roh hewan bisa menjelma menjadi manusia. Semua sudah tertata dalam hukum keadilan yang maha kuasa. Setiap makhluk akan mendapatkan hasil perbuatan dari apa yang dilakukannya. Dikala Batara Wisnu menjelma menjadi raja di kerajaan Medang Kasapta dulu, seluruh hewan dan makhluk halus dibantu menjelma menjadi manusia. Semua lantas dijadikan bala tentara sang raja. Kala Eyang Paduka Resi Palasara membangun kerajaan di Gajahoya, seluruh binatang dan makhluk halus juga dibantu menjelma menjadi manusia. Oleh karenanya, waktu itu, bau badan tiap manusia berbeda-beda, sesuai bau badan saat masih berwujud hewan atau makhluk halus sebelumnya. Tersebut dalam serat Tapak Hyang, yang juga disebut dengan Sastra Jendrayuningrat, serat yang tercipta dari Sabda Kun, maksudnya berasal dari Wahyu juga, yang dinamakan Jitok, atau kuduk manusia, sesungguhnya bermakna, Pujitok, yang artinya hanya pujian semata. Dewa yang agung, yang telah menciptakan cahaya menyala, yang menyelimuti sekujur tubuh manusia, sesungguhnya ada dekat, sedekat dengan kuduk manusia. Kuduk manusia sangat dekat, namun sulit manusia melihat kuduknya sendiri, kalau tidak bercermin. Jiling atau kening, sesungguhnya bermakna puji eling, atau memuji dan ingat kepada Gusti. Kemudian punuk, atau bahu, sesungguhnya bermakna panakna, atau tempatkanlah, maksudnya, tempatkanlah kesadaran kamu pada posisi yang sesungguhnya. Kemudian, timbangan, atau tulang bahu yang menonjol, sesungguhnya bermakna salang atau terhubung. Maksudnya, terhubung dengan Gusti. Selanjutnya adalah pundak, sesungguhnya bermakna panduk, atau mencari, hidup di alam dunia ini, hanya mencari dua hal, buah pengetahuan, dan buah kuldi atau keduniawian. Jika mendapatkan banyak buah kuldi, hasilnya akan gemuk. Jika mendapatkan buah pengetahuan yang banyak, bisa dibuat bekal untuk hidup, hidup yang kekal abadi, yang tidak terkena mati. Selanjutnya, tepak atau dada, sesungguhnya bermakna tepa tapanira yang artinya, tetapkan tapamu. Kemudian, walikat atau belikat, sesungguhnya bermakna walikane gesang, atau dibalik hidup. Kemudian ula-ula, atau tulang belakang manusia, sesungguhnya, bermakna ulatana, yang artinya, perhatikanlah dengan seksama, amatilah punggungmu dengan seksama. Maksudnya amatilah sesuatu yang dekat denganmu, tapi sulit untuk dilihat secara langsung, seperti halnya punggung kita. Sungsum, atau sumsum tulang, sesungguhnya bermakna sungsungen, atau persembahkanlah, maksudnya, persembahkanlah kehidupanmu bagi Gusti. Lambung, sesungguhnya bermakna, Dewa yang Maha Agung, yang menciptakan alam ini secara bersambungan, bersambungan antara, ingat lupa, hidup mati, maksudnya, roa bineda atau dualitas duniawi. Lempeng, atau bagian pinggir perut kiri dan kanan, maksudnya kuatkan tekad dan lempeng, atau luruskanlah tekadmu lahir batin, luruskanlah agar bisa membedakan mana benar, dan mana salah, mana baik, dan mana buruk. Mata, maksudnya, lihatlah semuanya ini dengan kesatuan batin yang utuh. Lihatlah kiblat yang benar. Banyak kiblat, namun yang benar hanyalah satu saja. Tengen, atau kanan, maksudnya, tengenen, atau benar-benar utamakan, hingga jelas dan terang, bahwasanya di dunia ini hanya sekedar memakai raga fana semata, raga yang tidak susah-susah membuat sendiri, dan tidak juga beli. Kiwa, atau kiri, maksudnya, raga ini berisi hawa atau keinginan, dan sulit untuk dimatikan segala keinginan tersebut. Begitulah apa yang tertulis dalam serat.
Manakala Paduka meragukan siapakah yang membuat raga, siapakah yang telah memberikan nama, sesungguhnya, tak lain hanya Lata wal Uzza. Sekali lagi, Sabda Palon memakai istilah Tuhan dengan nama Lata wal Uzza. Manakala Paduka tetap meragukan, jelas Paduka bisa disebut kafir, kapiran atau sia-sia. Kelak jika Paduka meninggal, tidak mempercayai tulisan Gusti, yang ada di dalam tubuh Paduka sendiri, serta telah murtad kepada para leluhur Jawa semua. Kelak saat mati, roh Paduka akan menempel pada besi atau pusaka, kayu, batu, menjadi demit yang menjaga tanah. Itu akan terjadi, jika Paduka tidak bisa membaca serat, atau wahyu yang ada di dalam tubuh Paduka sendiri. Jelas, kelak jika meninggal akan menjelma lahir kembali menjadi kuuk, atau binatang laut. Akan tetapi, jika mampu membaca sastra yang tertulis di dalam tubuh Paduka, berasalnya manusia, akan lahir kembali menjadi manusia. Sungguh kelahiran kembali ini, juga diceritakan dalam ajaran Timur Tengah. Salah satu contohnya, konon dulu saat Kangjeng Nabi Musa hidup, ada orang yang telah meninggal, dan telah berada di dalam kuburan, bisa hidup kembali, hidupnya bahkan bisa berganti menjadi roh yang murni, bahkan bisa mencapai kedudukan, atau evolusi jiwa yang baru. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, nantikan pembahasan berikutnya, tetap di channel Kitab Mawas Diri.